Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya teman-teman semuanya. Apa kabar? Di pagi, enggak pagi, enggak sore ya guys. Oke, di sore kali ini, sorry banget, gua baru bisa bikin video lagi, baru bisa bikin konten lagi ya. Karena jujur gue yang namanya tuh capek, mager gitu. Kuli mulu, kuli lagi. Tapi sekarang gue lagi ada waktu dari kegabutan gue itu bikin video lah, sedikit membahas tentang motor gue lagi nih. Nah banyak gue lihat-lihat di komen-komen banyak yang pengen menanyakan dan menjelaskan gimana sih kredit. Nah, oke guys, sebelumnya gini, motor gue tuh motornya kredit ya guys. Maksudnya dicicil gitu loh, nggak cash langsung waktu itu. Karena pada waktu itu tahun 2021 awal ini launching bulan April kalau nggak salah, gue juga ini bulan April. Motor ini sebelum ini motor pajangan di, aduh sorry banget lagi ini berisik lagi karena kantor kerjaan gue deket deket jalan gitu, jadi sorry ya guys, backsoundnya agak sedikit gimana gitu. Oke lanjut. Motor ini gue ambil di tahun 2021 bulan April, dan jujur ini motor sebenarnya dulu motornya buat cadangan katanya gitu. Cuman gue gimana caranya nih motor bisa dapat sama gue. Tapi sebelum gue lanjut dulu, motor gue ini masih tetap gini, gak ada yang gue rubah-rubahin juga. Dan sebelum itu gue mau dibuka nih motor gue, karena seminggu 2 minggu gak dipakai nih motor, tetap kayak gini aja gitu loh. Jadi sebenarnya gak di sini, tapi gue dipindahin dulu sini biar agak sedikit enak gitu kalau bikin videonya. Jadi setiap hari itu cuman gini aja motor dulu gue, kalau gak dipakai gue mau fokus kerja aja. Makanya itu gue buka dulu nih. Tapi sorry ya kalau misalkan kondisi motor gue kotor apa gimana. Nah, oh, hey, oke. Nah, inilah motor gua. Nama motor gua adalah Jaguar. Mungkin sebelum-sebelumnya gua udah jelasin kenapa motornya dikasih motor Jaguar. Punya arti tersendiri, punya makna tersendiri. Gitu guys. Lanjut ke pembahasan gue ini. Kali ini gue mau bahas sedikit, tapi maaf kalau ada penjelasan yang kurang tepat, karena gue ini ada yang tanya dan pengen menjelaskan seperti apa motor ini dalam segi kredit. Nah gitu. Dulu gue ngambil tuh kredit, DP-nya itu bisa dibilang gede ya, bisa dibilang gede, karena gue nge-DP itu bukan di DP minim, langsung gue up. Karena dulu ini kan motor gue tadi seperti yang tadi bilang, motor ini motor pajangan, jadi belum bisa di order lah bahasanya. Waktu di Honda itu belum bisa, karena masih buat daya tarik konsumen katanya. Dan ini bisa diambil bisa diambil tapi dengan DP yang besar. Waktu itu bilangnya 9 juta lah ke atas katanya, bisa diambil. DP minimnya 6 juta juga, insya Allah bisa dijangkau yang 3 tahun kayak gitu. uh, Mungkin kalau semisalnya kalian punya DP yang lebih kecil, lebih besar, pikir-pikir lagi aja dah, dari segi tabungan lo, dari segi keuangannya lo gitu lah. Cuman di sini gue jelasin bahwa gue itu di DP 15 juta ya guys. Gue ini DP 15 juta, angsuran tuh 1.414 lah. Gue ngambil 2 tahun gitu guys. 2 tahun. Kalau misalkan dulu gue nge-DP-nya di 9 juta, gue pikir tuh kayak dari si pas angsurannya agak besar. Terus kalau ngambilnya yang 3 tahun terlalu lama. Jadi gue mikir gimana caranya gue ngambil motor tuh satu, bisa kejangkau sama usaha gue. Kedua, bisa nabung dikit-dikit juga. Ketiganya biar tenang, aman gitu loh. Kalau misalkan gue ngambil 3 tahun, kalau bagi gue tuh lama gitu loh. Makanya gue ngambil 2 tahun ini motor, dan sekarang udah satu tahun lebih.
tinggal berapa bulan lagi ya, mungkin 9 bulan lagi, kurang lebih 9 bulan lagi ini motor lunas gitu kan. Jadi gue tuh dulu mau cash, sebenarnya pengen cash, tapi gue mikir ada kebutuhan yang lain, ada keperluan yang lain, makanya gue ngambil kredit seperti itu guys. Tapi kalau misalkan ada yang lain, bang bisa gak DP-nya di 5 juta, 6 juta, itu bisa, saya juga bisa, tapi dengan syarat satu, nama lu bagus di banknya, misalkan atas namanya siapa itu harus bagus, karena pas dicek gitu loh, bagus atau enggaknya sama si pihak leasingnya. Kalau misalkan jelek itu gak bakalan bisa. Dan bisa jadi juga misalkan lu mau DP-nya 15 juta nih, tapi nama baik lu di banknya itu jelek ataupun kayak usahanya lu gak ada, misalnya gak ada yang bisa menjaminkan lu untuk bisa ngebet, ini tuh susah sebenarnya. Tapi kalau misalkan namanya lu baik di banknya, di leasingnya bagus, DP-nya bagus juga, pasti ya dapat bisa lah dapat gitu. Nah kayak gitu guys. Sekali lagi gua ngambil motor tuh di tahun 2021 bulan April, DP-nya tuh sekitar 15 juta dan angsurannya tuh 1 juta 400 kayak gitu. Itu sih yang gua mau bahas. Kemarin bukan banyak sih, ada yang nanya minta jelasin gimana sistem buat kreditnya gitu ya. Gue tuh gak bisa ngejelasin keseluruhan gitu ya, mungkin bisa dilihat di YouTube juga ataupun mungkin di Google untuk DP minim DP minimnya berapa. Cuma setahu gue pernah dulu destilasinya DP minim buat motor SBR ini tuh kalau gak salah di 6 juta lah bisa gitu, dengan keadaan lu harus misalkan atas nama lu baik gitu loh, apalagi misalkan lu udah punya usaha apa gitu, jadi si leasing juga bisa ngeliat kondisi itu bisa mempengaruhi. Dan satu lagi, kalau misalkan lu di ini kontrak nih, jadi bukan asal lu dari asal tempat itu susah banget gitu kalau mau ngambil motor kayak gitu pak. Kayak gitu. Ini motor kan yang standar racing red, nah cicilannya 14. Kalau bagi gua selama gua pengalaman nyicil ini motor, ada susah dan senangnya gitu loh. Jadi gini ya, gue bilang susah dan senangnya ketika gue kerja nih capek lesu kayak gak semangat, ingat motor gue yang harus dibayar, harus dirawat, gue semangat lagi nih. Tapi bukan unsur terpaksa, gak ada unsur terpaksa, karena gue ngambil ini karena emang dari hati gue gitu, buat gue tuh semangat kalau kerja lihat motor gue, wah motor gue nih beda rasanya kalau misalnya kita beli motor dari uangnya dari orang tua ataupun dari mana, itu kesannya kalau menurut gue itu B aja gitu. Tapi kalau motornya dapat sendiri, uangnya dapat sendiri, nabung sendiri, semuanya sendiri tuh ngelihat motor kayak kepanasan tuh kayak kasihan, jadi lebih mendalami lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya nih lu nanyanya, bang bisa gak misalkannya DP 5 juta, kalau menurut gua sih bisa gak bisa ya, soalnya terlalu minim gitu. Itu juga yang di DP 6 juta itu yang 3 tahun yang standar, ada juga yang ABS gitu kan. Tapi kalau menurut gua yang ABS lebih agak bukan tinggi, agak sedikit lebih mahal lah gitu lah, ada segi cicilan sama DP-nya gitu loh. Tapi balik lagi sama lu sendiri, lu mau mikirnya gini, lu mau angsurannya kecil atau DP-nya besar. Semakin semakin lu nge-DP-nya besar, pasti si angsuran yang lu bayar juga pasti mengecil. Tapi itu juga tergantung sama sama lu ngambil berapa tahunnya. Misalnya lu ngambil 3 tahun nih, DP-nya 15 juta, DP-nya 15 juta atau 8 juta, itu kan udah besar tuh. Pasti si cicilan juga udah kecil, karena pertama DP-nya udah gede, lu ngambil yang 3 tahun pasti angsurannya bakal kecil. Tapi kalau misalkan lu ngambil 15 juta kayak gua ngambilnya DP-nya 15 juta terus ngambil 2 tahun, pasti si angsurannya itu bakalan kecil, tapi gak terlalu kecil, gak terlalu besar, sedang lah, medium kalau menurut gua. Tapi kalau misalkan lu pengen tenang lagi, misalnya lu tuh pengen nyicilnya pengen tenang, terus si uangnya juga pengen sedikit tabungin juga, bisa lu misalkan DP 15 juta ngambil 3 tahun, itu lebih murah guys, bisa lebih dari di bawah 14 ya, maksudnya 1.400.000 itu lebih di bawah.
buat menurut gua. Dan gua juga ngelihatnya kayak gitu. Dan lu pikir-pikir lagi, buat motor CBR ini, aku pindah gini guys, lo pikir-pikir lagi buat motor CBR ini, kalau kesannya lu pengen apa ya, pengen nyantai, pengen sederhana, gak terlalu arogan, gue rekomendasi buat motor CBR. Karena kan ada istilahnya bahwa motor CBR itu dari segi stang itu gak terlalu pegel. Ingat guys, bukan gak pegel, bukan gak pegel, tapi tidak terlalu pegel kayak gitu. Karena kalau misalkan motor sport gak pegel itu udah bukan sport namanya bro. Udah motor biasa kayak Beat, kayak ya motor touring kayak gitu. Semua juga sport pasti ngerasain pegelnya, karena ya wajar, namanya juga sport. Kalau bukan nggak pegel bukan sport namanya. Udah lu beli motor Beat yang mungkin lebih slipnya lebih enjoy gitu kan, tapi beda lagi, namanya juga sport kayak gitu. Cuman ada perbedaan dari motor R15, dari GSX sama CBR itu ada perbedaannya. Misalkan ya CBR itu mengutamakan dari segi kenyamanan. Kalau R15 kalau gua yang menilai seginya itu desainnya lebih ke moge-mogean kayak gitu loh. Terus misalkan GSX itu lebih ke kekencengan kayak gitu. Jadi balik lagi ke selera lu masing-masing. Lu motornya mau kayak gimana, mau dipakai apa, seperti kayak gimana, itu balik lagi lah. Kalau karena gue jujur dari 3 motor GSX 15 R15 sama CBR, gue jujur gue paling suka CBR R15. Kalau GSX tuh bukan gak suka, tapi kayak gak dikasih suka aja. Tapi overall juga bagus gitu, dari wah mantep lah, dari segi kencengnya gak ada lawan kayaknya buat GSX bagus banget, kenceng banget gitu loh. Bahkan sekarang juga yang R15 yang baru ada R15 V4 sama R15 connected gitu ya, yang ada 2 versi kalau gak salah. Nah itu lebih lebih bagus juga. Kenapa? Dari segi fiturnya udah lengkap, dari segi desainnya juga udah mantep gitu kan. Tapi gue yakin dari semua yang dikasih dari Yamaha, misalkannya yang R15 yang sekarang baru, pasti ada, bukan kelemahan, ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Tapi gue gak tahu selebihnya yang R15 sekarang itu kayak apa kekurangan kelebihannya gitu loh. Seperti itu. Kalau motor ini, kalau kekurangannya apa ya, susah sih kalau ngomongin kekurangan, karena mungkin terlalu mendalami aku udah gue rasa kalau sebut misalkan dari rantai suka bising itu udah wajar juga gitu loh, karena dari setiap bawaan pasti rantai bersuara gitu. Kalau gambar bersuara ya gantilah sama yang racing, mungkin custom yang lain pasti. Karena banyak juga di komentar gimana cara nih, kenapa ya misalkannya rantainya berisik, kenapa ya si itunya ini ya, itu mungkin dari bawaannya gitu. Dia harus memaklumi lah, karena semua produk juga gak semuanya harus semua tuh sempurna, gak mungkin lah sempurna mah, gak mungkin. Misalkan desainnya bagus, ini bagus, di mesinnya pasti ada kekurangan. Seginya mesinnya bagus, di sana juga kurang. Jadi kemarin ada yang nanya ke gua suka sama R15. Gua suka, dan gue sebelumnya kan udah jelasin di video sebelumnya, gue tuh suka sama motor R15 pertama kali. Karena kenapa? Dari segi look bodinya, dari mukanya itu lebih kayak ke moge banget gitu loh. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kalau misalkan gue ntar ada misalkannya ya pahit-pahitnya buat ngejual itu motor, itu kayaknya agak sedikit jatuh harga buat jual bekasnya kayak gitu loh. Mungkin sedikit perbedaannya dikit lah sama CBR, tapi buat di itunya CBR itu masih mahal kayak gitu loh. Gue dulu mikirnya kayak gitu, dan gue juga bisa jadi misalkannya ini jual, gue ntar udah lunas jual ganti R15 bisa gue mah, karena gue ngerasa gue mah gak munafik gitu, maksudnya gak CBR ini bagus ini, enggak, gue mah terus R15 gini enggak, gue mah suka-suka aja, mau R15 mau CBR suka. Cuman untuk saat ini gue pilih CBR itu kenapa? Gue masih nyaman sama fitur-fitur yang ada di CBR ini, dari segi stangnya, dari segi joknya itu gak terlalu tinggi bro, sumpah gak terlalu tinggi.
beda sama yang R15 V3 itu udah tau lah tinggi banget, sama Gesto juga tinggi banget. Cuman nggak tahu nih yang sekarang R15 yang sekarang nggak tahu tinggi, nggak tahu kayak gimana. Cuman buat R15 gue lihat dalam segi bodinya tuh agak sedikit kecil, bukan kecil sih, lebih ya kecil lah, nggak seperti yang V3-nya. Kalau V3 kan keker kelihatan. Cuman yang R15 sekarang tuh lebih mengikuti kakaknya, sama yang kayak CBR juga sama kayak gitu. Apalagi ya, gue tuh ngebahas ngebahas keseluruhan kayaknya, dari mulai angsurannya, dari mulai keluh kesahnya, ya gitu. Apalagi ini motor gua kondisinya kayak gini, 2 minggu gak gua pakai. Cuman kalau misalkan gua berangkat kerja ke kantor cuman angetin doang kayak gitu. Nih kalau gak percaya, gua selama 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih, kalau motor gua baru berapa, gua lihat, noh, baru 4.000 bro, baru 4.000. Ini gak tahu, kalau menurut gua ini motor sama 1 tahun lebih minim banget gitu dalam segi jaraknya gua selama pemakaian. Sedangkan dari dari buku buat servis minimal kalau gak salah selama 1 tahun tuh berapa ya, 6.000 buat servis ya kalau gak salah. Pokoknya mah 6.000 lah minimal dalam setahun gitulah. Tapi ya baik lagi sama orangnya, pemakaiannya kayak gimana, perawatannya kayak gimana. Bisa jadi lo beli motor ini CBR misalkan dalam jangka 3 bulan, lu kemana-mana jalan touring semua, ya pasti nyampe 4.000 lebih banyak dan lebih jauh jaraknya. Ya kalau bagi gua ini motor buat buat bikin gua semangat aja. Makanya gue kasih nama motor gue tuh Jaguar, ya ini artinya bro, motornya merah putih, tuh kayak Indonesia banget gitu loh. Jadi semangat menggebu-gebu, punya artis sendiri gitu loh. Asal usul nama gua, nama motor gua jadi Jaguar kayak gitulah. Nah ini seperti kalau lampu ini dinyalain seperti ini. Nah ini tanpa lampu jarak jauhnya ya, jarak jauhnya kayak seperti inilah. Nah seperti ini. Tapi kalau misalkan ini dijadiin lampu panjang, lampu jarak jauh dinyalain, nah ini bukan nyala, nah gini ya buat ya, nah 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 seperti itu guys. Nah ini lah. Nah kalau misalkan lo ada darurat atau apa bisa ngedipin kayak gitu, seperti ini ya gitulah. Karena kalau dari belakang ini, gua sempat pernah kayak di jalan ketemu juga sama CBR. Dari belakang tuh kayak, wah ini motor yang 2,5 nih, yang 250. Gua gak ngeh, tapi lu bakal ngeh ketika lu lihat nih knalpotnya bro. Kalau lu dari segi look dari belakang nih, di sini ya misalkan lu dari belakang nih gini lihat motor CBR yang tahun sekarang, lu bakal agak sulit, ini motor yang berapa nih kayak gitu. Karena lampu belakang juga udah sama yang kayak 250. Cuman ketika ngeliat ini, tahu itu yang 150 nya gitu kayak gitu bro. Nah tahu ini nih suaranya. Kalau menurut gua ya motor gua mesinnya aman ya aman, gimana gak aman, orang gak dipakai juga. Nah seperti inilah. Kalau misalkan ini dinyalain, ini harus dimatiin dulu guys. Nah dimatiin, gak usah dimatiin sih. Nah ini buat, nah ini kalau dinyalain sennya seperti ini. Mungkin udah tahu lah ya, lu juga udah pada tahu, bisa pada gak tahu mungkin, gak mungkin. Nah ini udah kayak gini. Jadi kalau ada yang mau nanyain seputar video ini ya tanyain aja. Maaf juga gue baru bikin video udah berapa bulan, udah 5 bulan ya, udah 5 bulan gue belum bikin video karena jujur cuy capek banget kerjanya.
nguli gue. Gue bukan kerja tapi kuli. Tapi gak apa-apa, nanti kita bersyukur bro. Kita kan belum tentu nih di luar sana yang belum kerja, yang nyari kerja kan susah. Jadi kita selagi kita ada kerjaan, selagi ada penghasilan juga, jalanin aja, semangat nabungnya gitu kan. Lu mau ngambil motor apa, Ninja kayak atau mobil kayak, terserah lu fokus sama tujuan lu mau kayak gimana, mau seperti apa. Yang jelas lu satu tujuan, satu fokus aja bahwa lu akan dapat motor itu. Kayak gitu. Gue doain di luar sana lu yang mungkin yang lihat video gue doain semuanya sehat selalu, semangat kerjanya, semangat belajarnya juga kalau yang lagi kuliah, ya semangat juga berkerja keras juga yang lagi nyari kerjaan kayak gitu loh. Jangan lupa selalu minta doa kepada orang tua lu, karena apa ya, doa dari orang tua tuh melesat ya gitu. Gua ceramah jadinya. Ya mungkin kayak gitulah. Apalagi gitu, di komen aja lah, di komen di apalah, di subrek lah yang paling penting. Gue gak bisa apa-apa, gak bisa berkembang kalau tanpa lu semua di luar sana yang support gue, yang subrek gue gitu kan. Mudah-mudahan gue berkembang, gue juga semangat lagi kontennya. Dan satu lagi, kalau ada kata-kata gue yang tidak mengenakan kepada hati lu semua, sorry, maaf, karena gue juga masih belajar, masih ngonten belajar sendiri seadanya. Dan insya Allah juga kalau misalkan gue udah beli si kamera yang di helm, gue ntar reading lah, jadi nggak terus-terusan kayak gini, boring juga kan kayak gitu. Gue sambil ngevlognya itu sambil jalan kayak gitu, kondisinya kayak gimana, misalnya kayak gimana, ceritanya kayak di motor kayak gitulah, seperti vlog-vlog yang lainnya. Tapi kan gue sekarang ada hal yang gue keringin juga, gak hanya itu. Waktu gue juga ada digunakan untuk yang lain kayak gitu bro. Jadi like, comment, dan subrek channel gue di Omovlog kayak gitu guys. Oke. Sekali lagi, yang di luar sana gua ngebahas yang lebih pentingnya, satu, yang mau kredit motor ini, kalau lo punya DP minim lo ambil, tapi pasnya juga di angka di angka, bukan angka 6. Misalnya lo DP-nya 6 juta, ambilnya 3 tahun, pasti cicilan juga gak jauh dari 12 atau 13an seperti itulah. Tapi kalau misalkan lo pengen cepet, gue saranin DP-nya agak besar deh. Misalkan kayak gue mah ya udah pengen cepet, angsuran yang pengen agak murah gitulah. Jadi gue ambil 2 tahun kayak 15 juta kayak gitu. Tapi jangan maksain, ingat bro, jangan maksain. Usahain sesuai tanggal lo, usahain sesuai dengan kemampuan lo. Kalau lo punya uang 8 juta misalnya buat DP-in aja. Mau yang 2 tahun, mau yang 3 tahun, mau yang 1 tahun. Tapi lebih bagus kalau lo punya nabungnya lebih baik, ya cash aja, nggak usah ituin aja, cash aja, langsung cash, tenang gitu loh. Tapi menurut gua juga tenang karena gua ngerasa mampu, bisa dan yakin. Jadi tenang juga, gak usah dibawa panik kayak gitu. Gitu sih menurut gua mah. Ya udah, mungkin ditutup ya guys buat video kali ini. Sorry banget sekali lagi ada kata-kata yang gak berkenan bahasa kalian. Sedikit notif untuk hari ini, sedikit notif untuk video kali ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, tetap satu tujuan, tetap satu fokusan. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.